Selamat pagi pemirsa. Negeri ini belum sepenuhnya mampu mengatasi gejolak mata uang yang hadir berkali-kali dan berulang. Seperti yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat yang semakin mengkhawatirkan banyak pihak, terutama para pelaku usaha. Kemarin rupiah memang ditutup menguat 0,3% ke 16.365 per dolar Amerika. Begitu juga dengan kurs tengah Bank Indonesia atau Jakarta Interbank Spot Dollar Rate juga ditutup menguat di 16.368 per dolar Amerika atau menguat tipis 0,04% kalau dibandingkan dengan posisi penutupan pekan lalu. Tapi nilai tukar rupiah itu masih amat rendah, mendekati nilai saat krisis moneter tahun 97 hingga 98. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Kamis 20 Juni 2024 dengan tema menjaga kedaulatan rupiah bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi Leo. Sehat-sehat Mas? Alhamdulillah. Pegang rupiah atau pegang dolar di dompet? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Kita akan bicara soal menjaga kedaulatan rupiah, tapi sebelumnya kita akan lihat dulu pemirsa dan Mas Arief beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama ini adalah headline Media Indonesia, Anda bisa lihat di harian Anda pagi ini pemirsa. Satgas dianggap tidak beri optimisme. Ini maksudnya adalah Satgas Pemberantasan Judi Online. Kenapa mengatakan tidak memberi optimisme ini Mas Arief? Ya karena kita mengetahui ya bahwa beberapa bandar dan penyelenggaranya kan ada di luar negeri. Dan itu merupakan salah satu hal yang mungkin masih menjadi tantangan buat kita untuk bagaimana cara bisa memblokir mereka. Karena ini merupakan sebuah ajang di mana antara teknologi dan keamanan itu saling susul menyusul. Dan tantangannya memang kita harus lihat dalam beberapa minggu terakhir ini. Promosi-promosi terhadap aktivitas judi online itu kan sudah mulai merasuk sampai ke dalam berbagai macam website-website yang kita tidak sangka-sangka akan ada judi online-nya. Jadi apabila kita masih mendapati promosi-promosi judi online, baik yang nyata-nyata maupun terselubung, ini merupakan salah satu momentum agar masyarakat menggunakan event ini sebagai waktu untuk melapor kepada pemerintah tentang bahaya dari peredaran judi online yang masih ada. Tapi memang kalau kita melihat, kalau saya sih berpikir sederhana saja ya Mas Arief ya, kalau dibandingkan misalnya ada atau tidak ada Satgas, harusnya ada sesuatu lah yang terjadi gara-gara ada Satgas ini kan. Jadi lebih baik ada Satgas sebetulnya. Oh ya, makanya ini merupakan sebuah momentum yang kita harus nantikan ya. Kita lihat apakah bisa memenuhi ekspektasi publik atau tidak sama sekali. Baik. Kita harap peredaran atau penyebaran judi online ini bisa ditekan semaksimal mungkin, tapi juga mungkin harus diikuti dengan pengajaran atau penyadaran masyarakat ya Mas Arief ya, bahwa judi mau offline mau online itu berbahaya dan juga mungkin bertentangan juga dengan sebagian ajaran agama. Kita tinggalkan berita itu pemirsa, kita ke berita selanjutnya masih dari halaman 1. Ini terkait dengan kondisi Jakarta yang ternyata beberapa hari belakangan dianggap tidak sehat juga Mas Arief. Pemprov DKI dinilai cuma sibuk gelar water mist. Water mist ini apa? Kabut air itu ya, semprotan air ya. Ini kenapa dibilang begitu Mas Arief? Saya pikir ya, kalau kita masih belum mengadres the real issue, misalnya bagaimana Jakarta itu dikepung oleh beberapa PLTU saya yakin ini tidak akan pernah bisa mengurai masalah pencemaran atau bagaimana kita memperbaiki kualitas udara Jakarta. Lalu juga bagaimana kita mengendalikan secara bijak tentang emisi dari kendaraan bermotor. Lalu bagaimana kita secara terintegrasi memberikan insentif buat kendaraan listrik gitu ya, yang pada intinya masih diperlukan lebih lagi untuk membuat publik bersemangat untuk membeli kendaraan menggunakan kendaraan listrik. Lalu juga yang paling bisa diimplement adalah saat ini meskipun Pemda DKI sudah memiliki perda tentang misalnya pemburukan kualitas udara dengan orang-orang yang sampai saat ini masih membakar sampah gitu ya, itu juga merupakan salah satu hal yang harusnya bisa diadres oleh, karena sekarang
berapa banyak kita dalam perjalanan dari rumah ke kantor ya, melihat publik warga masih membakar sampah dengan tanpa memperhatikan kesehatan kualitas udara gitu. Tapi memang yang disebutkan Mas Arief di awal tadi ya, pembangkit listrik tenaga uap, ya kan si malakama ya, kalau kita tidak memakainya, kita tidak pakai listrik begitu kan. Tapi kalau kita memakainya karena itu batu bara, ya nyata-nyata memang mencemari udara Jakarta. Apakah memang mungkin bisa dilakukan seperti waktu kita menghadapi pandemi COVID itu loh Mas Arief? Kan kita tahun lalu lah waktu polusi lagi parah-parahnya, uji emisi itu kan sangat masif begitu ya. Semua orang akhirnya mau nggak mau uji emisi. Tapi tahun ini saya sudah tidak dengar lagi tuh, karena mungkin dianggap sudah aman gitu. Ya ujung-ujungnya kan kita selalu kembali kepada bagaimana implementasi dari kebijakan ya. Jadi itu yang kadang-kadang lemah di kita. Dan apabila itu masih merupakan salah satu titik kelemahan yang terus-menerus kita dapati, ya akhirnya index quality kita seperti hari ini atau seperti kemarin di mana mencapai 226 dan masuk kategori sangat tidak sehat gitu ya. Di seluruh dunia ya. Iya. Dan kita harapkan memang stakeholders jangan ngeles lah ya begitu ya. Tuh, jangan kemudian hanya mengatakan kita sudah punya kabut air loh untuk menurunkan yang tidak cukup. Baik, kita harapkan kualitas udara Jakarta dan sekitarnya bisa lebih membaik. Kita ke berita selanjutnya pemirsa, ini juga sesuatu yang mengkhawatirkan sebetulnya. Dari halaman 6 di kolom ekonomi, produksi beras anjlok 440 ribu ton tahun 2023. Kan tahun lalu juga kita rekor impor terbesar sepanjang ada Republik. Ini bagaimana Mas Arief? Ya, kalau misalnya kita lihat produksi 2023 itu yang hanya mencapai 31,1 ya. Sementara tahun lalu adalah 31,5. Jadi ini merupakan salah satu alarm yang harusnya sudah menyala. Kenapa? Karena dengan turunnya produksi kita akan memberikan tekanan kepada nilai rupiah kita. Kenapa? Karena kita harus impor. Waktu kita impor kita harus mengeluarkan falas kita. Dan waktu kita membutuhkan lebih banyak dolar, rupiah pasti akan mendapatkan pengaruhnya. Jadi apa yang pada akhirnya nanti kita akan bicarakan tentang bagaimana kita harus menjaga stabilitas kurs, itu juga harus diikuti dengan bagaimana kita melihat beberapa kegiatan-kegiatan atau event-event yang pada akhirnya akan menyedot devisa asing kita atau keluar ya. Dan kalau misalnya kita sampai saat ini masih akan mengambil jalan pintas bahwa untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri lebih murah dan lebih cepat melalui impor, saya pikir ini merupakan sebuah strategi jangka pendek yang mungkin bisa diimplement. Tapi kalau ini dijadikan strategi jangka panjang, kita akan mendapati situasi seperti ini. Di saat dolar menguat, rupiah melemah, kita akan mendapatkan tekanan terhadap nilai kurs kita yang sangat-sangat hebat. Masalahnya akan berulang dan bisa jadi malah akan makin hebat begitu ya, tekanan terhadap ekonomi kita. Dan soal pertanian ini harusnya sih dilakukan sesuatu yang revolusioner begitu ya Mas Arief ya, supaya kemudian petani kita tidak menjadi lebih tua, lahan sawah tidak menjadi makin berkurang. Dan kalau baca berita ini kan dikatakan anjloknya produksi beras karena pupuk bersubsidi yang tidak cukup tersedia dan tidak cukup diakses. Dan sekarang kita kalau melihat pupuk itu kan artinya politik anggaran kita memang harus diberikan perbaikan ya. Keberpihakan kita pada petani memang tidak bisa tidak dicerminkan dengan politik anggaran yang lebih berpihak pada mereka, khususnya soal alokasi pupuk. Baik, kita harap apa yang kita sampaikan ini juga diperhatikan oleh stakeholders terkait, khususnya pemerintah, Kementerian Pertanian, untuk meningkatkan produksi beras. Kita ke editorial pemirsa, pada pagi ini diberi judul Menjaga Kedaulatan Rupiah. Mas Arief, pertanyaannya adalah, kita kan hidup di dunia yang semakin global ya, yang satu sama lain saling terkait suka tidak suka. Dan ketika kita bicara rupiah, itu nyata-nyata juga dipengaruhi oleh dolar Amerika yang sedang menguat. Tapi apakah hanya semata-mata karena dolarnya saja atau memang ada perilaku kita sebagai bangsa Indonesia yang juga membuat rupiah semakin lemah? Ya itu tadi Leo, kita baru saja membahas tentang bagaimana dampak dari sektor pertanian itu kepada nilai kurs kita ya. Dan masih ada beberapa hal lain yang pada akhirnya harus kita address. Misalnya
kalau tadi kita ngomong beras, ternyata masih ada loh komoditas-komoditas lain yang menjadi salah satu bahan baku utama untuk konsumsi dalam negeri. Dan itu harus diimpor, misalnya gula, susu, terigu, yang merupakan salah satu komoditas yang banyak sekali dikonsumsi oleh publik kita. Dan itu semua masih impor. Jadi apabila sekarang kita sangat bergantung gitu ya kepada produk-produk tersebut, swasembadanya tidak kita manage atau gapnya tidak kita kurangi, ketergantungannya, kita akan sangat-sangat terpengaruh dengan supply. Kita akan sangat-sangat terpengaruh dengan bahkan saling mempengaruhi dengan nilai kurs kita. Dan itu merupakan salah satu keharusan karena tidak ada satu pemerintah pun yang mau mengorbankan rakyatnya lapar untuk hanya sekedar mengirit gitu ya, mengerem impor gitu. Dan saya yakin apabila kita tidak melakukan sebuah strategi jangka panjang untuk komoditas-komoditas ini, saya yakin kita akan terus terombang-ambing dan akan terus memberikan tekanan kepada nilai kurs kita. Pertanyaannya adalah kalau kita ingat kan sekian tahun ya, puluh tahun yang lalu lah, kurang dari 10 tahun, maksud saya di pemerintahan sekarang, itu kan berbagai langkah revolusioner sudah dan akan dilakukan. Misalnya, saya masih ingat betul bagaimana kilang-kilang pengolahan minyak untuk kemudian mengurangi impor BBM itu dilakukan. Tapi saya belum tahu sampai sekarang bagaimana dampaknya. Lalu kemudian soal beras yang tadinya kita bisa menyuplai sendiri atau bahkan kalau mengimpor ya hanya sedikit. Tapi kan tahun lalu kita impornya rekor tertinggi. Memang di satu sisi yang lain kalau kita tidak impor bisa ada gejolak. Tapi kan harusnya sesuatu yang bisa kita tanam, kita produksi sendiri, ya kita usahakan dong supaya kemudian tidak perlu impor. Begitu kan Mas Arief? Sangat tepat gitu Leo. Tapi kan ini merupakan sebuah jalan yang bukan saja terjal tapi berliku gitu ya. Karena kadang-kadang kita sering dihadapi pada bagaimana kita akan memberikan keberpihakan kita kepada petani. Apakah kita akan memberikan insentif yang cukup buat mereka agar mereka mau menanam gitu ya. Itu kan salah satu dilema yang kita hadapi. Nah, sepanjang kita masih akan memberikan ketidakberpihakan kita kepada petani, ya ini akibatnya. Kita masih akan harus mengimpor lebih banyak lagi. Kita akan bicarakan itu Mas Arief dan pemirsa nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 20 Juni 2024, menjaga kedaulatan rupiah. Menjaga kedaulatan rupiah. Negeri ini belum sepenuhnya mampu mengatasi gejolak mata uang yang hadir berkali-kali dan berulang, seperti yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir ketika melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kian mengkhawatirkan banyak pihak, terutama para pelaku usaha. Kemarin, rupiah memang ditutup menguat 0,3% di angka 16.365 rupiah per dolar Amerika Serikat. Begitu juga dengan kurs tengah Bank Indonesia. Jakarta Interbank Spot Dollar Rate juga ditutup menguat di 16.368 rupiah per dolar Amerika Serikat atau menguat tipis 0,04% jika dibandingkan dengan posisi penutupan pekan lalu. Tapi nilai rupiah itu masih amat rendah, mendekati nilai saat krisis moneter tahun 1997 hingga 1998. Pada saat yang hampir bersamaan kemarin, Badan Pusat Statistik juga melaporkan surplusnya nilai ekspor Republik Indonesia yang tumbuh hampir 3%, sedangkan impor mencatat penurunan 8% setelah pada April tumbuh hampir 5%. Capaian surplus perdagangan yang membesar itu tentu menjadi sentimen positif bagi rupiah. Kinerja ekspor yang masih positif akan memberikan peluang lebih besar bagi pasokan falas di pasar domestik. Akan tetapi, surplus neraca perdagangan seperti itu tidak menjamin keamanan cadangan devisa. Surplus dagang bisa terus tergerus bila dolar Amerika Serikat menguat dan rupiah melemah karena kita menganut rezim devisa bebas. Lebih-lebih lagi, ketidakpastian global yang dipengaruhi konflik di berbagai wilayah masih amat tinggi. Maka, stabilitas rupiah akan selalu tetap berada dalam posisi rawan guncangan.
Oleh karena itu, pemerintah mesti membuat langkah terobosan, terutama dengan memperkuat fondasi ekonomi. Apalagi selama ini, industri kita masih banyak yang mengandalkan impor atau bahan baku impor. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia atau GAPMI misalnya menyebut 100% kebutuhan gula dan gandum untuk industri makanan dan minuman berasal dari impor. Begitu pula 80% kebutuhan susu yang bahan bakunya masih harus didatangkan dari luar negeri. Pelemahan rupiah jelas akan memukul industri semacam ini. Begitu juga dengan sektor energi, manufaktur, dan sebagainya. Oleh karena itu, selain harus terus melakukan intervensi melalui Bank Indonesia, pemerintah perlu memikirkan solusi lain seperti pemberian insentif ekspor dan upaya penguatan produksi di hulu agar ketergantungan bahan baku impor makin kecil. Ada baiknya pula rezim devisa bebas dibuat agar tidak sebebas-bebasnya. Berlakukan syarat tenggang waktu yang lebih agar dolar Amerika Serikat tidak terlalu mudah keluar masuk Indonesia. Harus ada kemauan politik yang kuat dari pemerintah untuk membenahi berbagai sektor, khususnya sektor pertanian kita. Jika kualitas dan kuantitas produksi jagung atau kedelai kita rendah, ya diperbaiki. Bukan terus justru dibiarkan sehingga bisa dijadikan alasan untuk impor. Mentalitas jalan pintas ala maklar ini harus disingkirkan jauh-jauh jika kita ingin menjadi bangsa yang berdaulat. Masa untuk membuat tahu tempe kita mesti selalu mengimpor kedelai dari negara lain? Kebiasaan impor ini harus segera diakhiri, bukannya turut dimuruskan dengan kebijakan relaksasi. Lihat saja bagaimana industri sepatu dan tekstil kita bertumbangan lantaran banjirnya produk-produk impor, baik yang legal maupun ilegal. Orientasi atau cara pandang ini mesti diubah. Yang harus digenjot adalah bagaimana meningkatkan nilai ekspor dengan terus-menerus menambah kandungan lokal bahan ekspor itu, bukan malah sebaliknya. Untuk menjaga stabilitas kurs rupiah, kita tidak bisa semata mengandalkan Bank Indonesia. Pemerintah harus pula mengurangi ketergantungan pada impor, setidaknya yang memakai dolar Amerika Serikat. Langkah lainnya adalah sedikit demi sedikit mengurangi utang negara maupun swasta. Selama tidak ada niat untuk berdaulat, kita akan terus-menerus tergantung seperti ini, termasuk nilai tukar yang akan terus kena hajar. Saatnya kita berdaulat dalam bentuk sebenarnya, bukan berdaulat sekadar melalui kata-kata. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Arief, kita mau coba bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira. Mas Bima, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Mas Bima, kita melihat rupiah hampir 16.500 ya, 16.400 sekian. Pertanyaan mendasarnya adalah, yang terjadi ini kita sedang melihat rupiah melemah terhadap dolar Amerika, atau memang seperti kata pemerintah dan beberapa pejabat, ini terjadi di seluruh dunia, bahwa dolar Amerika yang sedang menguat, sehingga seluruh mata uang yang lain jadi melemah termasuk rupiah. Yang mana nih, Mas Bima? Sebenarnya ini kan faktornya kompleks. Satu, memang ada faktor dari suku bunga Amerika yang tadinya diperkirakan mau akan turun, tapi juga masih ditahan. Jadi ini fenomena strong dollar, itu ada benarnya. Tapi kalau kita melihat di dalam negeri ada juga masalah fundamental. Data terakhir ini menunjukkan nilai impor barang-barang yang sifatnya non-minyak dan gas atau non-migas itu justru mengalami kenaikan. Sementara yang minyak dan gasnya, BBM, itu justru turun impornya. Jadi jadi masalah kan berarti non-minyak dan gas, apa salah satunya yang paling besar kan makanan, pangan, kebutuhan pangan. Itu yang memang terdorong impornya naik terus. Mungkin karena produksi di sini juga makin turun, produksinya banyak tanaman pangan, ketergantungan impornya juga masih tetap tinggi. Tapi ada juga yang menarik satu lagi adalah soal
investor itu melihat kejelasan APBN ke depan. Jadi 2025 ini APBN-nya ini mau seperti apa modelnya, berapa defisit APBN-nya, berapa rasio utangnya, penerimaan pajak mau digenjot siapa yang jadi sasaran dari penerimaan pajak. Itu juga salah satu yang membuat mereka berpikir untuk masuk ke instrumen investasi yang ada di dalam negeri. Jadi kalau dikombinasikan semua memang ya situasi dalam beberapa bulan ke depan geopolitiknya belum membaik. Tapi juga kita harus benahi dari sisi ekonomi domestik yang bisa dijaga itu. Oke, kalau Bank Sentral Amerika Serikat kan di luar kendali kita. Kalau kemudian impor bahan pangan mau tidak mau terpaksa harus dilakukan. Kalau misalnya bicara beras tidak kita impor, harga beras naik malah membuat tidak stabil. Yang bisa pemerintah dan Bank Indonesia lakukan dan juga kita sebagai rakyat Indonesia lakukan untuk menahanlah pelemahan rupiah lebih lanjut itu apa, Mas Bima? Jadi kalau dilihat memang dari sisi impor ini program untuk substitusi impor belum banyak berjalan. Jadi ke depan yang memang harus didorong adalah pangan lokal, lumbung pangan lokalnya, alternatif pangan lokal, terutama di daerah-daerah yang tadinya nggak mengenal makanan beras atau nggak mengenal makanan instan, tapi dalam berpuluh tahun diajarkan untuk terus untuk mengkonsumsi makanan impor. Nah ini yang harus kemudian mulai diubah, ada program nasionalnya. Dan kedua adalah devisa hasil ekspor atau uang yang diperoleh dari ekspor komoditas sawit, karet, batu bara, nikel. Itu tidak secepat itu kemudian keluar lagi, hanya numpang masuk sebentar, bahkan tidak masuk. Jadi di negara lain misalnya itu diendapkan di sana karena suku bunganya menarik. Nah ini gimana caranya devisa hasil ekspor ini harus segera dipulangkan. Kalau insentif mungkin nggak berhasil, bisa jadi menggunakan cara lain, misalnya regulasi 7 bulan harus dikonversi dan dimasukkan ke bank domestik. Itu yang bisa dilakukan Bank Indonesia dan pemerintah. Mas Bima, ini pertanyaan terakhir, tapi ini banyak sekali ditanyakan oleh teman, kerabat, saudara. Mereka bertanya, dalam kondisi seperti sekarang, apakah kami boleh beli dolar katanya? Mereka mau cari cuan begitu. Atau seperti apa, Mas Bima? Ya, saya pikir kalau tujuannya spekulasi, jangan. Tapi kalau tujuannya adalah mengamankan misalnya pelaku usaha yang bahan bakunya impor, memang butuh stok dolar dalam beberapa bulan ke depan, ya silakan saja, itu sih sebenarnya nggak ada larangan ya. Cuman ya ini jangan digunakan untuk bahan spekulasi jangka pendek. Apalagi kalau spekulasinya cuma 1-2 bulan tebak-tebakan. Iya kalau dolarnya jadi 17.000, kalau dolarnya misalnya menguat lagi di 15.000, ini kan juga kerugian bagi mereka yang bermain spekulasi. Jadi memang tergantung tujuannya apa. Baiknya kalau membeli dolar ya untuk persiapan usaha ke depan ya, mengantisipasi resiko fluktuasi. Oke, baik, kita harap apa yang dijelaskan oleh Mas Bima ini boleh juga memperkuat rupiah kita ya. Mas Bima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, terima kasih sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Mas Bima. Mas Arief, menarik yang disampaikan oleh Mas Bima, itu dipotret dengan jeli apa yang terjadi. Tapi pertanyaannya kembali lagi, apa yang bisa Indonesia lakukan untuk benar-benar kemudian menahan pelemahan rupiah karena penguatan dolar ini? Ya, ada beberapa sih ya. Tadi kalau misalnya kita mengandalkan pada intervensi dari Bank Sentral itu memang juga sudah satu keharusan. Tapi bagaimana sekarang mereka juga memberikan semacam stimulus ya buat kita semua agar kita capek-capek memperjuangkan ekspor dengan beberapa komoditas-komoditas tertentu, tapi ternyata hasil dari ekspor tersebut malah parkir di luar negeri seperti yang tadi Bima ungkapkan. Dan bagaimana sekarang kita memanage tingkat suku bunga itu juga merupakan salah satu hal yang amat sangat baik. Jangan sampai hanya karena tingkat suku bunga lebih menarik di negara lain, dana hasil ekspor itu tidak kembali ke Indonesia. Dan itu merupakan salah satu hal yang kita harus lakukan. Tapi di luar itu juga, ini juga sebagai satu momentum ya untuk kita melihat bagaimana akselerasi kita untuk melihat kemajuan dari upaya kita untuk membangun
industri hilir yang lebih baik gitu ya. Kalau misalnya industri hilir kita sudah bisa lebih bagus memproduksi bahan-bahan baku yang kita gunakan untuk ekspor, itu merupakan salah satu hal yang untuk kita checklist juga, kita masukkan ke dalam checklist. Kalau ternyata ada beberapa regulasi yang menghambat, ini merupakan salah satu hal yang kita harus dobrak sekarang. Kalau kita mau fokus juga kembali kepada pertanian ya Mas Arief ya, saya melihat Thailand sadar diri betul ketika industrinya mungkin susah untuk bersaing dengan Vietnam, dengan Indonesia, mereka tetap fokus di pertanian. Dan kalau melihat anggaran pemerintah Thailand, itu alokasi kepada pertanian termasuk pupuk, itu sangat besar. Karena mereka tetap benar-benar memperkuat produksi pertanian mereka, bahkan mereka sudah ekspor berasnya ke Indonesia juga tahun lalu. Nah, apakah kita bisa melakukan itu ya? Maksud saya, kita ini kan dari dulu konon katanya negara agraris, tapi secara serampangan kita tinggalkan karena kita mau menjadi industri, kita butuh infrastruktur, lahan sawahnya saja berkurang sehingga orang-orang tidak mau lagi jadi petani. Kenapa kita tidak fokus di pertanian dulu saja, Mas? Iya, kalau kita lihat Thailand ya, salah satu hal yang mereka berikan adalah nilai tambah dari setiap komoditas yang mereka ingin ajukan, gitu ya. Karena ini merupakan salah satu hal yang harus kita contoh. Misalnya apa yang mereka sudah bisa berhasil jual ke berbagai macam negara adalah komoditas-komoditas yang ternyata devisanya baik, tapi tidak terfikir oleh kita, misalnya bunga gitu ya. Ini merupakan salah satu itu merupakan salah satu hal yang kita tidak pernah genjot gitu untuk kita jadikan itu sebagai sumber devisa. Betul. Tapi yang paling penting adalah bagaimana keberpihakan kita di sisi anggaran. Ini merupakan salah satu hal yang kita juga sekali lagi harus kita jadikan momentum untuk kita lihat agar kalau kita mau terus-menerus mengadres ini sebagai sebuah fenomena jangka pendek ya seperti ini. Besok-besok kita akan terombang-ambing. Tapi kalau kita mau invest di petani, di pupuk, di lahan, dan bagaimana teknologinya akan harus juga kita implement di mereka, di sektor pertanian khususnya, ini akan merupakan jadi salah satu investasi yang baik jangka panjang. Pertanyaannya itu, kesalahannya kan struktural, sudah lama. Seperti tadi sempat disebut Mas Bima, karena tanah kita tidak bisa menumbuhkan gandum dengan baik, tapi jutaan rakyat Indonesia biasa makan mie instan. Nggak usah gandum lah, turunannya. paling tidak kedelai kita bisa, harusnya bisa. Ini ya. Tapi kita kan impor kedelai kita sangat banyak. Kurang untuk menanam itu supaya kemudian kita bisa untung. Tapi kita harus jeda dahulu, Mas Arief. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang waktunya kita, Mas Arief, untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Medan, Sumatera Utara. Ada Pak Muhaimin. Pak Muhaimin, selamat pagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Muhaimin, rupiah kita jaga kedaulatannya? Menurut Anda itu bisa dilakukan atau seperti apa? Silakan Pak Muhaimin. Ya, masalah kedaulatan rupiah ini kan tidak lepas dari kestabilan politik ya. Dan kedaulatan politik kita ini kan juga sudah belakangan ini kan sudah hancur lebur lah. Oke. Pengadaan pilpres segala macam.
Dan ini tidak terlepas dari pemimpinnya kan gitu. Nah, pemimpinnya tidak adil itu berarti berimbas semuanya. Gitu. Nah, saya hanya mengingatkan saja ada 3 orang yang tidak diberi syafaat pada Allah. Oke. Salah satunya itu adalah pemimpin yang berdusta. Pemimpin juga harus menentukan ya. Baik, terima kasih Pak Muhaimin di Medan, Sumatera Utara untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Muhaimin ada Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Edward. Dengan rupiah mencapai kurs 16.500 hingga 16.300, memang kita agak prihatin, Pak. Berarti inflasi selama ini terlalu tinggi ya. Tapi ada 3 hal yang penting yang harus dijaga. Yang pertama yang sudah dibahas di host tadi, bahwa kalau ekspor, uang ekspor itu harus mengendap dulu di dalam negeri. Itu salah satu jangka agar tidak mengendapnya di luar negeri. Kalau kita lihat kan usaha pemerintah untuk meningkatkan ekspor berhasil karena kita lebih tinggi ekspor daripada impor. Ada surplus perdagangan. Itu yang pertama. Yang kedua, rakyat-rakyat kita ini diajarlah sekarang, karena memang kita tidak terkait dengan keadaan global. Kebutuhan jangan konsumtif. Belilah produk-produk dalam negeri. Itu bagi rakyat. Bagi pemerintahnya, nah yang kalau gandum kita nggak bisa ngomong, kita harus impor. Geografis iklim kita nggak memungkinkan kita gandum. Tapi kalau gula, kedelai, padi, beras, itu daerah kita harusnya bisa ya meningkatkan kuantitasnya dalam produksi. Nah ini tolonglah, seperti kita lihat yang terjadi di Indonesia, Menteri PUPR itu hebatnya luar biasa, dia bisa menangani karena memang orang ahlinya. Nah Menteri Pertaniannya juga berikan kepada orang ahlinya agar ini berjalan dengan baik. Mereka ada sinkronisasi antara PUPR dengan pertanian, pembangunan prasarananya, dam, irigasi dan lain-lain oleh PUPR. Tapi perluasan lahan-lahan dan kebijakan pertanian lainnya Menteri Pertanian yang bertanggung jawab. Nah ini yang terjadi. Yang terakhir saya bilang, ekonomi rakyat sekarang kenapa rusak? Saya kasih tahu, ada teori ekonomi yang mengatakan suatu daerah itu akan baik ekonominya kalau peredaran uangnya banyak gitu loh. Peredaran uang di daerah itu banyak. Tetapi di daerah-daerah sekarang, ini saya bukan sentimen, dengan adanya Alfamart, Indomaret, di daerah saya Curup ini, ada 40 lebih. Kalau mereka punya omset 100 juta satu hari, berarti 4 miliar uang yang ditarik di daerah Rejang Lebong ini ke Jakarta tanpa beredar di daerah Curup. Setiap satu hari 4 miliar, satu bulan berapa triliun. Bisa bayangkan. Nah ini yang kita sedihkan. Makanya perekonomian di daerah-daerah itu hancur dengan adanya perusahaan-perusahaan yang begini. Dan banyak pedagang-pedagang kecil yang hidupnya dari sana, itu harus sekarang kolap. Semua kolap. Nah ini harus dipikirkan oleh iya. Nah ini kesempatan berusaha harus diberikan kepada rakyat kecil. Terima kasih. Terima kasih Bung Leo. Di Bengkulu untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Edward ada pemirsa Metro TV di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Mas Leo, selamat pagi Bang Arif Tritomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tasrik pendapat Anda? Silakan Pak. Baik, menjaga kedaulatan rupiah. Saya hanya ingin mengingatkan pemerintah ya, bahwa kondisi ekonomi kita itu tidak sedang baik-baik saja. Terbukti dengan rupiah kita sudah menembus 16.400 per dolar. Ini jangan dianggap hal yang biasa, tetapi bagaimana pemerintah harus memikirkan hal ini. Karena kita lihat di masyarakat, daya beli masyarakat sangat rendah. Kemudian harga-harga pangan juga meningkat. Ekspor kita menurun. Impor kita yang ugal-ugalan. Coba bayangkan, masyarakat kita membuat tahu dan tempe, itu harus mengimpor kedelai dari luar negeri. Sementara negara kita adalah negara agraris. Kenapa hal ini terjadi? Saya ingin sekali lagi mengingatkan, pemerintahan kita yang ada ini hanya 3 bulan lagi. Sehingga kita tidak terlalu banyak bisa berharap dengan, apalagi sekarang sudah menghadapi lagi pilkada. Pemerintah kita terlalu banyak terjebak pada persoalan mengurus politik terus. Sementara mengurus politik ini bukan politik yang sehat, tetapi politik dinasti.
Dan itu para elit kita pada terbius semua. Kenapa harus mendukung keluarga tertentu untuk kepentingan negeri, kepentingan keluarganya, untuk mengorbankan kepentingan masyarakat. Hukum kita juga lagi lesu. Jadi saya berharap kepada para elit, coba jangan tidur terus, bangun. Kita jangan sampai negara kita dirusak. Karena khusus kepada Pak Prabowo, saya sangat menaruh harapan. Saya menaruh orang menteri-menteri ekonomi adalah orang-orang yang profesional. Misalnya Menteri Perdagangan, jangan orang partai dong. Profesional supaya dia tahu mengenai mekanisme import ekspor dan begitu. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak. Menarik nih Mas Arief, karena para pemirsa kita juga melihat masalahnya juga dengan jeli ya. Dan tadi yang menarik Pak Tasrik dan juga tadi Pak Edward mengatakan serahkan kepada ahlinya lah. Dan yang pertama bicara soal pemimpin ya, meskipun lamat-lamat ya. Bagaimana itu Mas? Jadi saya percaya bahwa publik ini sudah menjadi pengamat yang sangat advance ya. Bahwa mereka sedikit banyak mengetahui permasalahannya. Kenapa? Karena mereka mengalaminya sendiri. Jadi kalau misalnya sekarang tadi ada Pak Tasrik yang bilang jangan fokus pada politik terus gitu ya. Dan itu memang benar, karena sekarang banyak sekali investor luar yang sekarang sedang mencermati struktur dan postur APBN kita pasca Oktober ya. Untuk tahun depan ya. Apakah defisitnya akan lebih dari 3% atau tidak gitu ya. Kalau ada beberapa program yang akan membuat defisit melebihi 3% dan akan merubah undang-undang kita tentang defisit APBN kita, nah ini merupakan salah satu hal yang mungkin juga akan mempengaruhi tekanan kita terhadap kurs rupiah kita. Betul. Jadi memang kepemimpinan, lalu juga bagaimana sekarang contoh, tauladan, dan bagaimana kita sekarang bisa memberikan sebuah optimisme kepada investor asing. Jadi itu merupakan salah satu hal yang amat sangat diperlukan untuk menjaga kurs kita. Dalam persis hari ini, 4 bulan dari hari ini adalah pemerintahan baru Prabowo Gibran. Apakah itu bisa kemudian memberikan semangat baru dan bisa memperkuat rupiah? Karena kalau saya ingat Mas Arief, pada saat Presiden SBY periode pertama, itu euforia itu luar biasa sehingga rupiah itu bisa menguat signifikan. Apakah itu bisa kita lihat juga? Kita harus jeda dahulu Mas Arief, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Mas Arief, kalau kita melihat transisi ke pemimpinan ya, pemerintahan kita ini persis 4 bulan lagi kita akan melihat pemimpin baru. Tapi kan kita tidak bisa membiarkan rupiah ini tambah melemah lagi dalam 4 bulan pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Apakah memang kita masih bisa melihat pemerintahan sekarang akan berusaha semaksimal mungkin untuk menahan pelemahan rupiah atau seperti apa? Kita berharap bahwa hadirnya kepemimpinan baru di Oktober akhir ya, itu harusnya juga bisa memberikan optimisme baru kepada investor asing. Karena biar bagaimanapun portofolio mereka juga amat sangat penting untuk kita pertahankan. Jadi kalau misalnya mereka melihat bahwa kebijakan arah ekonomi kita akan menjadikan mereka Indonesia sebagai ladang yang cukup baik untuk mereka menanam portofolionya, ini merupakan salah satu hal yang pada akhirnya bisa mencontoh apa yang sempat kita alami saat Presiden SBY 2004 itu duduk. Jadi ini merupakan salah satu hal yang kita harus nantikan, karena dari mulai sekarang janji kampanye atau program-program dari presiden terpilih, ini juga merupakan salah satu hal yang diamati gitu ya. Apakah
makan siang gratis itu dipandang positif atau negatif, itu juga merupakan salah satu hal yang kita harus lihat. Apakah prediksi-prediksi dari tim Pak Prabowo itu yang dilontarkan kepada publik itu apakah disambut baik oleh pasar, gitu ya. Jadi seluruh hal ini memang harus diorkestrasi agar bisa memproyeksikan hal-hal yang positif buat pasar. Sehingga kita tidak boleh misalnya asal memberikan sebuah prediksi atau proyeksi yang pada akhirnya justru akan menjadi bumerang buat kita semua. Jadi kita masih punya beberapa PR lah, Leo ya, bukan hanya sekedar optimisme pada pemerintahan yang baru, tapi kalau misalnya kita hanya sekedar optimisme itu pasti tidak akan bertahan panjang gitu ya. Selama kita tidak melakukan upaya yang jelas dan terstruktur tentang bagaimana kita menjaga tekanan terhadap kurs rupiah itu lewat misal sektor pertanian, sektor manufaktur, atau sektor industri-industri hilir yang lain, ya kita pasti akan menjadi sebuah negara yang sedikit-sedikit pasti harus mengandalkan pada intervensi atau upaya-upaya yang pada dasarnya belum tentu efektif. Nah, jadi kalau misalnya segala sesuatunya masih akan di-address secara jangka pendek, dan diadres dengan cara politisi, ya karena kita tahu politisi itu hanya berkuasa di kita 2 kali 5 tahun. Kalau mereka hanya memikirkan kekuasaan mereka, tidak memikirkan keberlanjutan apa yang harus dinikmati oleh publik, ini merupakan salah satu hal yang amat sangat berbahaya. Jadi kita harus dorong bagaimana politisi ini juga memberikan kontribusi agar kebijakan demi kebijakan yang terus akan kita alami itu bukan sebuah kebijakan yang kita alami secara negatif gitu. Tapi kontinuitas itu merupakan salah satu hal yang kontinuitasnya bukan kontinuitas tambah buruk tapi harus tambah baik. Pekan lalu salah satu lembaga keuangan dunia ya Mas Arief, Morgan Stanley itu mengubah reviewnya terhadap pasar modal Indonesia, memberikan rekomendasi menjadi underweight. Underweight itu kalau punya portofolio kurangi. Dua faktor utama yang mereka katakan, mereka masih belum pasti, belum yakin dengan anggaran kita. Terutama ada beberapa program yang mereka nilai urgensinya kurang tapi bisa membebani anggaran. Lalu yang kedua memang mereka melihat tekanan nilai tukar dolar. Nah, persepsi orang luar ini kan ya, walaupun kita adalah negara yang berdaulat kan kita harus perhatikan juga karena itu bisa mempengaruhi rupiah. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintahan Jokowi dan juga mungkin pemerintahan yang akan dilantik Pak Prabowo supaya kemudian masyarakat luar juga menilai bahwa walaupun ada pergantian pemerintahan, kehati-hatian, kebijaksanaan, prudence dalam mengelola anggaran itu tetap ada di Indonesia. Nah, itu merupakan salah satu tantangan kita ya Leo, bahwa fakta yang telah terjadi adalah sepanjang April kita sudah mendapati bahwa ada 21 triliun yang bisa kita catat sebagai capital outflow. Nah, ini kan kita tidak bisa kita biarkan gitu ya. Dan saya yakin capital outflow itu sedikit banyak dipengaruhi oleh berbagai macam prediksi yang mereka akan lihat dari Indonesia. Persepsi mereka ya. Jadi ini merupakan salah satu hal yang kita harus manage. Karena persepsi itu kan amat sangat beragam penerimaannya buat investor. Sehingga kalau misalnya mereka melihat ada beberapa potensi di mana Indonesia ke depan akan memiliki defisit lebih dari 3%. Dan apa yang mereka akan alami sebagai investor dan investasi di kita, ini merupakan salah satu hal yang kita harus prediksi dan kita harus antisipasi juga. Sehingga seluruh orkestrasi yang terkait dengan kebijakan-kebijakan yang bisa kita atur, karena kan banyak yang nggak bisa kita atur, kayak the Fed. Bagaimana kita mengatur the Fed? Nggak bisa gitu ya. Dan ini yang bisa kita atur kita harus lakukan. Misalnya bagaimana keberpihakan kita pada petani, bagaimana kita menginvest jangka panjang untuk kebutuhan kedelai kita, beras kita. Karena kalau misal terigu, sudahlah kita nggak bisa nanam gandum di sini. Tapi untuk betul tadi kata Pak Edward ya, beras, gula, ya, kedelai itu merupakan hal-hal yang pada dasarnya komoditas-komoditas yang bisa kita tanam. Jadi hal-hal yang bisa kita atur, yang bisa memberikan kontribusi pada kurs rupiah kita, itu harus kita lakukan dan kita prioritaskan. Baik, kita harap juga apa yang kita bicarakan di sini memberikan sumbangan ya Mas Arief untuk kita sama-sama menjaga kedaulatan rupiah. Mas Arief Suditomo, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Terima kasih Leo, sehat-sehat. Ya.
Pemirsa, untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, kita tidak bisa semata-mata mengandalkan Bank Indonesia. Pemerintah juga harus mengurangi ketergantungan pada impor, setidaknya yang memakai dolar Amerika. Langkah lainnya adalah sedikit demi sedikit mengurangi utang negara maupun utang swasta. Selama tidak ada niat untuk berdaulat, maka kita akan terus-menerus bergantung atau tergantung seperti ini, termasuk nilai tukar rupiah yang akan terus kena hajar. Saatnya kita berdaulat dalam bentuk sebenarnya, bukan berdaulat sekedar lewat kata-kata. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV